Sangat cocok dengan autis. Li Kai berjanji untuk memberikan lebih banyak materi pembelajaran kepada siswa ini, dan tidak perlu mengatakan siapa yang akan dikurangkan. Taruna itu akhirnya puas, tersenyum dan berterima kasih kepada Li Kai, dan secara pribadi mengirimnya ke pintu masuk lift. Kemudian, dia menelepon Tang Xiao untuk melaporkan kejadian ini. Tang Xiao juga sangat puas dengan metode penanganan Li Kai. Aula hotel, staf mengikuti Li Kai turun dari lift, dan masih sedikit khawatir dengan keputusannya. Kepala Li, kita mengalokasikan sumber daya seperti ini, jika sampai ditusuk oleh Qi Gui, kita bisa melakukannya. Li Kai tersenyum tidak peduli di anggota setingkat, dan sulit bagi praktisi medis tingkat menengah untuk berbicara, di mana harus menusuknya. Lagi pula, jika dia beruntung, dia bisa melihatnya sebuah orang-orang di tingkat atau manajemen akan menyinggung dokter favorit keluarga Orlando untuknya. Itu benar, ada kegelapan di setiap tempat, bahkan Liga Medis Internasional, tidak ada cara untuk menjamin 100% keadilan bagi semua orang. Jika anggota kelas bawah seperti Qi Gui tidak tahu cara memahami diri sendiri, mereka benar-benar akan mati. Di dalam kamar, Miranda mengemasi barang-barangnya lagi. Begitu dia menoleh, dia melihat Qi Gui sedang mengirim pesan dengan seseorang. Nama lawan bicaranya mirip dengan Pinyin China. Miranda tidak terlalu mengenalnya, jadi dia hanya bisa dengan enggan mengenali kombinasi pinyin pertamanya adalah Peng. Ini berkat teman China-nya yang pernah mengajarinya bahasa Mandarin. Dua orang sedang mengobrol dan teks. Pria itu sedang bertanya bagaimana Qi Gui berada di kelas pelatihan, jadi dia harus mengatakan sesuatu kepadanya. Miranda berpikir bahwa Qi Gui akan berbicara dengan pihak lain tentang diperlakukan tidak adil. Siapa sangka, Qi Gui hanya mengetik dengan malas, sekelompok orang baru, ada apa? Miranda, orang baru. Baiklah, mereka memang pendatang baru di International Medical Union. Tapi, bukankah Qi Gui juga orang baru? Namun, orang di seberang sana masih sangat setuju dengan kata-kata Qi Gui, benar juga, jika kamu tidak apa-apa, bawa mereka lebih banyak. Aku akan berbicara dengan orang yang bertanggung jawab di kelas pelatihan. Qi Gui, tidak perlu, hanya 7 hari, jangan khawatir. Dia hanya ingin menghabiskan 7 hari ini dengan tenang, daripada dipeluk seperti Tang Xiao dan terlihat lelah. Miranda melihat ke halaman obrolan Qi Gui. Pria itu dan Qi Gui berbicara dengan serius, dan itu membuatnya percaya bahwa Qi Gui sebenarnya adalah seorang bos. Tapi segera Miranda menghilangkan ide ini. Bos besar mana yang hanya di anggota tingkat? Atau peringkat paling bawah di anggota yang berada di tingkat? Qi Gui tidak menghindari Miranda. Setelah mengobrol singkat dengan Peng Xiao, dia mematikan komputer dan bangkit untuk keluar. Miranda terkejut. Petik 2 titik titik titik. Kamu mau kemana? Qi Gui terdiam. Makan. Petik 2. Miranda baru menyadari bahwa hari sudah siang. Dia buru-buru berdiri. Aku ikut denganmu. Qi Gui terdiam. Aku hanya ingin makan sendiri. Petik 2. Miranda terdiam. Kenapa? Qi Gui terdiam. Karena aku autis. Miranda tiba-tiba mengungkapkan rasa hormatnya dengan sangat toleran. Alhasil, ketika keduanya tiba di restoran hotel, mereka menemukan bahwa orang lain duduk di meja berpasangan dan bertiga, dan Miranda akan segera berganti meja begitu dia lewat. Menghindarinya seperti monster. Miranda. Qi Gui merasa tidak ada apa-apa. Dia mengambil makan siang yang dia inginkan, lalu duduk di sudut jendela dan makan dengan tenang. Sangat cocok dengan autis orang ini. Miranda ragu-ragu sejenak. Setelah mengambil makan siangnya, dia masih duduk di depan Qi Gui dengan tidak tahu malu. Qi Gui sedikit mengangkat matanya. Miranda terkekeh 2 kali. Petik 2 titik titik titik. Itu, aku merasa sedikit canggung jika makan sendirian. Mari kita berdua makan bersama. Anggap saja aku tidak ada. Bahkan tidak ada sumber daya yang penting. Qi Gui yang seperti ini tidak mengerti, karena kamu sangat membutuhkan teman, kenapa kamu mau bersamaku? Dia menyinggung Tang Xiao, dan dia jelas akan diisolasi. Miranda berdiri di sisinya saat ini, bukankah dia mencari isolasi? Miranda menusuk nasi dengan sendok dan berbisik. Tidak ada cara lain, aku hanya tidak suka Tang Xiao yang sombong. Kau tidak tahu, dulu selama dia di International Medical Union, dia pergi ke kantin untuk makan siang, semua anggota kelas harus menyimpan posisi terbaik untuknya, jika tidak, mereka akan dihukum. Ini sepertinya sudah kelompok anggota tingkat telah menjadi kerajaan kecil, dan Tang Xiao berdiri sendiri sebagai raja. Raut wajah Qi Gui menjadi serius. Petik 2 titik titik titik. Apa kamu tahu tentang hal ini? Awalnya dia mengira bahwa kelompok Tang Xiao sedikit sombong, tetapi jika dia tidak memberikan sumber daya terbaik kepada mereka, dia akan dihukum oleh Sang Xia. Miranda tertawa mengejek dan berkata, selain itu, International Medical Union pada dasarnya adalah tempat di mana orang kuat berkumpul. Siapa yang peduli jika orang lemah diperlakukan secara adil dan apakah mereka dapat beradaptasi? Dalam arti tertentu, Liga Kedokteran Internasional lebih kejam dan tidak manusiawi daripada persaingan dan sistem di tempat lain. Tapi sekali lagi, selama Anda cukup kuat, Anda bisa mendapatkan semua yang Anda inginkan di International Medical Union. Apakah itu rasa hormat, atau hak istimewa? Miranda juga mengakui mekanisme ini, jadi meskipun dia tidak terbiasa dengan perilaku Tang Xiao, dia tidak pernah berinisiatif untuk menyinggung mereka. Kali ini,
dia akan berinisiatif membantu Qi Gui, dan karena dia tahu betul bahwa Li Kai pasti akan membela Tang Xiao. Jika masalah ini terus berlanjut, Qi Gui akan menderita kerugian besar. Namun, dia tidak memberitahu Qi Gui. Lagi pula, Qi Gui menderita autisme, dan dia sudah sangat menyedihkan. Dia tidak perlu menambah tekanan pada Qi Gui. Selain itu, meskipun dia membantu Qi Gui, dia juga memberi teman Tang Xiao kamar yang lebih baik dan menunjukkan kelemahan. Tang Xiao seharusnya tidak mengincar mereka, kan? Pada sore hari, ketika guru pelatihan mengirim lebih dari selusin peserta pelatihan, Miranda tahu bahwa dia benar-benar naif. Sebagai juara pertama, Tang Xiao secara alami memperoleh sumber daya terlengkap dan terbanyak. Tetapi Miranda, sebagai siswa dengan nilai rata-rata, kehilangan sepertiga dari sumber daya penting daripada yang lain. Sedangkan Qi Gui, dia semakin kasihan. Sebagai peringkat terakhir, dia memiliki sedikit sumber daya, dan hanya yang paling tidak penting yang tersisa di tangannya sebuah contoh penjelasan dari dokter kelas. Sumber daya setiap orang diukur dengan dalam jika disk atau data didistribusikan, daftar yang dilampirkan bertuliskan sumber daya apa yang dimiliki. Setelah Qi Gui mendapatkannya, dia bahkan tidak melihatnya dan menaruhnya di saku mejanya. Miranda duduk di samping Qi Gui. Melihat adegan ini, dia berdiri dengan marah dan berkata kepada pria itu sebuah guru medis tingkat atas bertanya, "Guru, mengapa sumber daya aku dan Qi Gui jauh lebih sedikit daripada orang lain?" "Ada apa?" Namanya sebuah ahli medis tingkat atas jelas telah menerima instruksi di atas dan berkata dengan tidak sabar. "Ada 17 sumber daya untuk orang lain. Kalian juga, apa kalian harus memberikan 20 untuk mendapatkan banyak?" Miranda tersedak dan merasa frustasi. Meskipun jumlah totalnya 17 eksemplar, yang lainnya adalah 13 sumber daya penting, dan 4 tidak begitu penting. Tetapi dia hanya memiliki 6 sumber daya penting, yang lainnya tidak penting. Qi Gui bahkan tidak memiliki sumber daya yang penting. Bagaimana bisa sama? Miranda, hentikan. Murid di samping Tang Xiao mencibir. Guru sudah melakukan hal yang adil, jangan membuat guru sulit melakukannya. Jika nada bicaramu bisa berkurang, aku akan percaya. Adalah sumber daya kita, Miranda pun ingin beralasan. Guru itu menyelanya dengan tidak sabar. Jika kamu memiliki pendapat tentang kami dan tidak ingin mengikuti kelas pelatihan ini, cepat ajukan lamaran. Dan masih banyak lagi yang di anggota tingkat sedang menunggu untuk berpartisipasi. Satu kalimat itu langsung menutup semua ucapan Miranda di tenggorokannya. Benar, dari International Medical Union D setidaknya ada 200 anggota tingkat, tetapi hanya 20 siswa yang terdaftar di setiap kelas pelatihan, yang tidak mudah untuk berbaris. Dia kehilangan kesempatan ini, dan dia tidak tahu harus menunggu sampai kapan untuk berpartisipasi di lain waktu. Guru itu melihat Miranda tidak berbicara, jadi dia berbalik dan pergi. Begitu guru pergi, orang-orang di kelas pelatihan langsung aktif. Kecuali beberapa dokter yang lebih tua, semua anak muda lainnya berkumpul di sekitar Tang Xiao. "Tang Xiao, sumber daya apa yang kamu dapatkan?" Seseorang bertanya dengan senang hati. Tang Xiao mengulurkan jarinya dan menunjuk daftar yang ada di atas meja. Dalam dia sudah memasang piring dan detail lainnya, tetapi dia hanya meninggalkan daftar di atas meja. Semua orang mengambil daftar itu dan melihatnya, lalu berteriak dengan iri. Sialan, S3 video penjelasan berharga dari dokter kelas. Dan juga, ada pengenalan tentang keluarga Orlando. Ada catatan rinci tentang penelitian besar dalam beberapa tahun terakhir. Ini tidak pernah diumumkan. Miranda semakin merasa kesal mendengar seruan yang datang tidak jauh dari sana. Dia menoleh dan melirik Qi Gui. Qi Gui mendapatkan lebih sedikit darinya, bukankah seharusnya dia lebih tertekan? Tetapi ketika dia menoleh, dia melihat Qi Gui sedang fokus, bermain ponsel. Wajahnya tetap tenang seperti biasa, seperti tidak tahu apa yang terjadi. Jari-jarinya yang ramping dengan cepat menekan keyboard ponsel dan tidak tahu sedang mengobrol dengan siapa. "Miranda, Qi Gui sedang berbicara dengan Peng Xiao." Dia menjelaskan dengan singkat masalah pembagian materi Tang Xiao dan kelas pelatihan kepada Peng Xiao. Hanya seorang dokter dengan bakat yang baik yang dapat secara terang-terangan melanggar hak dan kepentingan dokter lain, yang menunjukkan bahwa ada kesalahan manajemen yang serius di tingkat bawah aliansi. Peng Xiao juga sangat mementingkan masalah ini. Meskipun dia sangat sibuk, dia biasanya menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memperhatikan urusan tingkat tinggi. Itu tidak berarti dia tidak peduli dengan urusan tingkat rendah. Hanya saja kelas pelatihan tidak hanya aliansi medis, tetapi juga partisipasi keluarga medis lain yang ingin memanfaatkan bakat, sehingga aliansi medis umumnya tidak terlalu ikut campur. Tapi, karena hari ini Qi Gui bertemu dengannya, Peng Xiao tidak akan menganggap dirinya tidak melihatnya. Dia menjawab Qi Gui dalam kesibukannya, "Terima kasih telah membantu mendokumentasikannya. Setelah pelatihan selesai, perbaikan harus diperbaiki dan perbaikan harus diperbaiki. Saya juga akan menghubungi keluarga medis lain di sini. Jika dia menembak di tengah jalan, dia hanya bisa menangani beberapa pelanggar di permukaan. Jika Anda menanganinya, Anda harus mencabutnya sekaligus." Qi Gui, baiklah. Setelah selesai mengirim pesan, dia tersadar dan mendengar Miranda menghela napas. Qi Gui terdiam. Dia menatap Miranda dengan bingung. Miranda terus menatap Qi Gui. Melihat Qi Gui akhirnya memperhatikan dirinya, dia dengan cepat bertanya.
Cigui, apakah kamu benar-benar tidak marah sama sekali? Cigui memasukkan ponselnya ke dalam sakunya dan mengemasi barang-barangnya. Petik 2. Miranda terdiam, jika nada bicaramu bisa berkurang, aku akan mempercayainya. Dia membagi dirinya dalam pan dan sumber daya diserahkan kepada Cigui. Kurasa aku sedang tidak mood untuk melihatnya sore ini. Kamu bisa melihatnya dulu. Petik 2. Cigui menghentikan tangannya dan melirik Miranda dengan sedikit terkejut. Maaf, aku tidak melihatmu. Sumber daya yang dibagikan oleh kelas pelatihan kepada setiap peserta pelatihan sangat berharga, dan mungkin di masa depan, hal ini dapat menjadi langkah yang lebih baik daripada yang lain. Jadi kecuali sumber daya yang sama, tidak ada yang mau bertukar, apalagi memberikannya langsung ke pihak lain. Kali ini Cigui benar-benar bingung. Mengapa kamu begitu baik padaku? Sepertinya mereka baru kenal beberapa jam. Cigui bertanya pada dirinya sendiri bahwa hubungan mereka belum begitu dalam. Miranda bersandar, tangannya di belakang kepalanya, dan dia menghela napas. Sebenarnya, tidak ada apa-apa. Aku hanya menyukai temperamenmu yang berani melakukan apapun yang ingin aku lakukan. Aku ingin berteman denganmu. Aku ingin melawan Tang Xiao selama berbulan-bulan dan aku tidak berani melakukannya. Tentu saja, ini terutama karena sumber daya saya memang tidak ada yang penting. Jika tidak, saya tidak akan rela memberikannya kepada Anda. Sepertinya dia takut Cigui akan tertekan, jadi dia menambahkan penjelasan. Cigui, dia terdiam sejenak, tidak menerima informasi yang diberikan Miranda, tetapi malah bertanya. Sumber daya apa yang kamu inginkan? Informasi dari keluarga besar, contoh instruksional untuk medical level, atau contoh pengajaran di Akademi Sipeng. Miranda dengan cepat melambaikan tangannya karena ketakutan. Jangan, kita bicara baik-baik, jangan bercanda. Akademi Sipeng adalah salah satu dari 5 tokoh inti dari Federasi Kedokteran Internasional. Contoh pengajaran yang beliau, Miranda bahkan tidak berani memikirkannya. Cigui menjawab, aku tidak bercanda, serius. Petik 2. Miranda melihat wajah serius Cigui dan tersenyum, lalu menggodanya. Karena kamu sangat antusias, tentu saja aku lebih baik. Permintaanku juga tidak tinggi, cukup satu saja. Cigui mengangguk. Oke, petik 2. Miranda melihat bahwa dia setuju dengan sangat serius, dan bahkan lebih tertawa. Ya Tuhan, apa kau bercanda? Aku hampir percaya. Cigui, dia memasukkan semua barang-barangnya ke dalam tas. Aku masih ada urusan. Nanti malam aku akan membawa barang-barangku. Petik 2. Oke, aku sangat menantikannya. Miranda merasa nyaman dengan Cigui. Cigui, orang seperti ini sangat menyebalkan. Tetapi tidak membencinya, dia pergi dengan ransel. Miranda baru menyadari bahwa Cigui telah memasukkan semua sumber daya ke dalam kantong mejanya. Dia mengira bahwa Cigui lupa mengambilnya dan membantunya mengeluarkannya dengan hati-hati. Di belakangnya, Tang Xiao dan keempat pengawal, juga sudah berkemas dan hendak pergi. Saat melewati Miranda, pria yang bertukar kamar dengannya sengaja memiringkan tubuhnya dan menabrak Miranda. Miranda membungkuk untuk membantu Cigui mengambil data. Dia tidak memperhatikan sejenak, dan dia terhempas ke depan. Pinggangnya terbentur sudut kursi dengan keras, dan wajahnya menjadi pucat karena kesakitan. Apa yang kamu lakukan? Miranda menoleh dan bertanya. Maaf, aku tidak melihatmu. Pria itu meminta maaf kepada Miranda, lalu menoleh dan berbicara dengan beberapa orang lainnya. Tang Xiao berjalan di depan, seolah-olah dia tidak mendengar gerakan di belakangnya, dan dia bahkan tidak menoleh. Setelah mereka pergi, ada beberapa gadis baik yang dulu bersama Miranda. Lihatlah dirimu, kenapa kamu masih mencari masalah untuk dirimu sendiri? Ada seorang gadis yang membujuknya. Cigui menyinggung Tang Xiao, dan masa depannya pasti akan sulit. Sudah terlambat bagimu untuk memutuskan hubungan dengannya sekarang, jika tidak, dia akan benar-benar terseret olehnya. Miranda menggelengkan kepalanya, rasanya terlalu sakit untuk berbicara. Dia memang memiliki sifat yang sederhana, suka atau tidak suka. Dia menyukai Cigui dan tentu saja ingin membantunya. Jika ini yang kau lakukan, kau tidak akan bisa tinggal di ICBC, dia tidak akan memperdulikan aliansi semacam ini. Melihatnya seperti ini, beberapa orang yang berada tidak jauh dari sana mengejek. Baiklah, Lida, jangan membujuknya. Mereka pikir Cigui adalah harta karun dan ingin mengandalkan promosi Cigui, jangan menghalangi jalannya. Lihat, menakuti anak manusia. Benar, menjauhlah darinya. Jika Tang Xiao dan yang lainnya mengira kamu adalah teman Miranda, kamu juga akan sial. Mendengar kalimat ini, beberapa gadis di sekitar Miranda tiba-tiba mundur. Miranda tidak peduli dengan mereka setelah memasukkan data ke dalam tas, dia meninggalkan ruangan dengan pincang. Di belakangnya, dia masih bisa mendengar suara mengejek dari beberapa orang lainnya. Sang Xia benar-benar bodoh. Jelas, menjalin hubungan baik dengan Tang Xiao lebih baik untuk masa depan, tetapi ingin berteman dengan si ekor gantung. Aku akhirnya meminta Tang Xiao dan aku untuk menggantinya video ajar para MEDICATOR kelas atas. Benarkah? Aku iri padamu. Apa sumber daya yang Anda gunakan untuk menukarnya? Semua sumber daya saya, itu juga sangat berharga, bagaimanapun juga contoh pengajaran untuk praktisi medis tingkat kelas. Sumber daya kita ini sama sekali tidak berharga.
Qi Gui menggunakan waktu istirahatnya untuk kembali ke institut dan menangani masalah kecil di pekerjaannya. Kemudian, dia mengirim pesan lagi kepada Peng Xiao, apakah Anda pernah merekam video seperti pengajaran contoh? Peng Xiao baru saja menghadiri konferensi penelitian dan sedang pergi. Ketika dia melihat beritanya, dia segera menjawab, ya, ada banyak, kau mau melihatnya? Qi Gui, ya, kalau bisa, bisakah kau mengirim informasi tentang keluarga medis dan sebagainya? Melihat ini, Peng Xiao mengerti. Gadis ini bukan ingin menonton video, tapi ingin meminta sumber daya darinya. Namun, hal-hal tersebut sangat bermanfaat bagi untuk anggota tingkat, mungkin sumber daya tingkat harta karun, tetapi untuk pemimpin tingkat Peng Xiao, itu adalah beberapa informasi yang tersedia. Peng Xiao juga tahu sumber daya apa yang akan dikirim di kelas pelatihan. Dia memerintahkan asisten untuk memilahnya, dan kemudian berkata kepada Qi Gui, saya meminta asisten untuk memilahnya, dan kemudian mengirim email Anda. Kau tidak ingin melihatnya, kan? Bahkan Qi Gui merasa takjub dengan kemampuannya. Keluarga mana yang ingin dia tempati? Tidak perlu melihat itu. Qi Gui juga tidak menyembunyikannya. Lagi pula, ada video Peng Xiao sendiri yang terlibat, ada seorang teman yang ingin melihatnya. Dia juga dari serikat medis di anggota tingkat tersebut. Mendengar bahwa dia juga anggota dari aliansi medis, Peng Xiao lebih berani, kemudian saya akan memilah beberapa lagi sebuah tingkat dan video pelajaran tingkat kekuatan dikemas dan dikirimkan kepadamu. Video saya lebih tinggi dan dalam, biarkan teman Anda melihat pemahaman tingkat rendah terlebih dahulu, agar tidak dapat membacanya. Qi Gui, baiklah, terima kasih. Penny segera naik ke atas. Aku masih punya proyek baru di sini. Karena kamu ingin berterima kasih padaku, bagaimana jika... Qi Gui, aku menarik kembali ucapan terima kasih tadi, dan tidak berterima kasih. Peng Xiao tiba-tiba tertawa. Asistennya terdiam. Bisakah orang tua ini memiliki kesadaran senior? Lihat, membuat orang takut, kecepatan tangannya sepertinya lebih cepat. Qi Gui dan Peng Xiao selesai meminta informasi. Mobil fusi sudah menunggu di pintu dan langsung membawanya ke kelas pelatihan untuk makan malam. Tidak ada aturan bagi keduanya untuk tidak berbicara. Mereka makan dan mengobrol. Topiknya terutama seputar kelas pelatihan. Setelah mengobrol, Qi Gui tiba-tiba bereaksi. Mengapa dia merasa Miranda sangat menyebalkan, tapi tidak membencinya? Karena sifat Miranda yang familiar ini sama persis dengan pria di depannya. Mereka semua masuk ke dalam hidupnya dengan paksa, dan kemudian tidak pergi. Tetapi, semuanya tulus padanya. Qi Gui selalu makan yang lembut tapi tidak keras. Jika bertemu dengan orang seperti ini, maka dia benar-benar tidak akan punya pilihan. Apa bedanya Miranda dan Fius? Mungkin Miranda memang polos, tidak sejahat Fusi. Melihat Qi Gui sedang makan, Fusi tiba-tiba meletakkan sumpitnya dan menatap lurus ke arahnya. Dia mengangkat alisnya dan bertanya sambil tersenyum. Profesor Qi, kamu menatapku seperti ini, tapi itu akan membuatku salah paham bahwa kamu menyukaiku. Petik 2. Selanjutnya 531 Tuan Fu merasa sangat terikat.